Mungkin guru itu lebih kurang sejahtera kalau dibandingkan dengan relawan MBG. Pada tahun 2009 kami awal menjadi seorang pendidik, waktu itu gaji kami itu di bawah 100.000. Dan dari situ bagaimana cara kita untuk survive? Cara kita untuk survive menjadi pendidik karena kita dari lembaga swasta itu ya dengan cara kita usaha. Dulu saya pernah itu kita jualan kerupuk keliling. Kita goreng dari rumah dan kita pasarkan. Selain kerupuk kita juga menjual kreceknya ya. Itu keliling sambil ngajar. Dan di tahun 2019 itu waktu COVID-19 kan kebanyakan guru itu dirumahkan atau WFH ya waktu itu. Jadi waktu itu saya mulai belajar produksi shuttlecock ini. Kita dalam satu hari kurang lebih kita bisa memproduksi 120 lusin atau 2 karton seperti samping ini. Dalam 1 minggu otomatis kita bisa memproduksi kurang lebih 12 karton. Dan kita kali dalam 1 bulan 12 kali 4. Kalau 1 karton itu kurang lebih harga di tempat kami itu 7 jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Danang Siswanto. Saya tinggal di Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Di sini saya punya usaha yaitu produsen shuttlecock. Brand kami bernama Vasco. Untuk usaha kami berada di Desa Sumengko, satu lokasi dengan tempat tinggal kami. Usaha shuttlecock mungkin usaha yang tidak populer dan banyak orang tidak melirik usaha tersebut. Awal mula usaha kami karena di tempat kami di Desa Sumengko ini adalah Desa Home Industri Shuttlecock, Sentral Shuttlecock di Nganjuk, Jawa Timur. Dan kami ikut serta, ikut andil dalam usaha tersebut. Kita membuat brand bernama Vasco ini. Untuk jumlah produsen di Desa Sumengko ini mungkin jumlahnya lebih dari 50 kalau yang punya brand. Sedangkan yang punya usaha di rumah, usaha rumahan itu setiap kepala keluarga di sini, setiap keluarga mempunyai usaha tersebut, usaha shuttlecock. Kalau jumlah brand yang lahir dari desa kami itu lebih dari 50 karena setiap orang memiliki lebih dari 1 brand. Aktivitas saya keseharian sampai saat ini, saya adalah seorang guru SMK swasta di Nganjuk. Kalau dilihat kesejahteraan guru itu mungkin saat ini kurang. Dan kami berusaha untuk memiliki usaha, untuk punya usaha, salah satunya adalah shuttlecock ini. Mulai pertama pekerjaan saya tahun 2009 itu menjadi seorang tenaga kependidikan atau staf tata usaha. Di situ saya sambil kuliah sarjana S1, lalu saya menjadi guru 2013. 2020 saya selesai menjadi guru, saya diangkat oleh yayasan tempat kami untuk menjadi kepala sekolah sampai 2025 akhir. Sampai sekarang saya masih aktif mengajar di sekolahan. Jadi Sentral Shuttlecock di sini itu kebanyakan pengrajin itu pakai bulu impor karena grade kita itu grade nasional bahkan internasional. Dan kalau kita pakai bulu lokal itu mungkin sebagian pemain atau klub itu kurang proper produknya. Jadi kita pakai bulu impor sesuai standar Badminton World Federation. Ya, jadi standarnya sudah ada, Mas. Jadi kita menyesuaikan kebutuhan pasar dan permintaan pasar. Dan kebetulan permintaan pasar itu untuk bulu impor itu sangat luar biasa. Jadi di desa kami itu shuttlecock itu ada 2 jenis. Ada shuttlecock alusan, bahasa tempat kami itu ada shuttlecock kasaran. Kalau shuttlecock kasaran itu pakai bulu ayam lokal, bulu ayam potong dan lain sebagainya. Itu segmentasinya mungkin permainan anak. Dan kita di sini produksi shuttlecock yang alusan, yang mana digunakan oleh klub profesional atau untuk turnamen itu. Maka dari itu bahan baku yang dipakai adalah bahan baku yang impor. Menurut
saya untuk usaha Shuttlecock ini kalau dibilang rumit, ya rumit. Karena kita itu harus memproduksi dari awal sampai akhir. Tapi di sini karena kesibukan kita sebagai seorang pendidik di sekolahan, saya menginisiasi atau mempunyai ide waktu itu kita berusaha untuk memberdayakan masyarakat lokal. Dalam artian ada beberapa produksi itu kita percayakan ke tetangga dan bertanggung jawab untuk produksi tersebut. Jadi karena dibantu oleh tetangga, oleh masyarakat, itu lebih meringankan kita dari segi manajemen dan produksi. Jadi di sini itu konsepnya kita adalah gotong royong dan memberdayakan masyarakat. Dan insya Allah masyarakat di lingkungan tempat tinggal kami itu membantu proses produksi dari brand Vasco ini. Fase yang paling sulit dan yang paling rumit dalam usaha itu adalah di fase marketingnya, Mas. Jadi ujung tombak dari sebuah produksi atau produsen itu adalah marketing. Bagaimana pengen mengembangkan Vasco ini, marketingnya seperti apa? Tahun 2020 itu kita sudah merambah di online. Waktu itu kita sudah masuk di Shopee, Mas. Dan seingat saya pada tahun 2022 atau 2003 itu kita mulai di TikTok. Di TikTok kita sudah mulai, sampai waktu itu TikTok diliburkan oleh pemerintah. Jadi akun kita diliburkan oleh TikTok, dan pada waktu itu TikTok sudah aktif kembali berkolaborasi dengan Tokopedia. Di situ kita aktif lagi, kita mulai live selling, kita mulai live di TikTok. Jadi brand Vasco ini bisa ditemukan di Shopee dan di TikTok Shop. Jadi kita dapat potongan itu di plafon media sosial itu minimal itu 15% kurang lebih, karena kita harus ada biaya admin, biaya plafon, gratis ongkir, afiliasi, dan lain sebagainya itu. Itu lebih dari 15%. Karena marginnya tipis, kita harus mengatur BEP-nya seperti apa. Dan kita insya Allah memiliki semua media sosial, baik dari Facebook, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Bahkan di web kita juga ada. Memang Shuttlecock itu niche-nya itu sangat kuat ya. Jadi hanya menyasar orang yang hobi main badminton. Salah satu strategi kami itu selain kita memakai media sosial, kita juga memiliki agen. Dan agen kami itu kebanyakan orang yang memiliki usaha badminton dalam artian seperti gor bulu tangkis. Selain itu juga atlet-atlet yang suka main badminton. Jadi para pelaku ini, atlet ini membantu kami dalam memasarkan brand Vasco ini. Kalau dari segi bahan baku, itu untuk saat ini kita masih normal, Mas. Bahan baku bisa didapat dengan agak mudah ya. Tapi waktu itu seperti pada pandemi COVID-19, itu bahan baku itu sulit sekali kita dapatkan karena kendala di pengiriman. Kalau di situasi Hormuz pada saat ini, dampaknya adalah di kenaikan harga, Mas. Segala bahan baku untuk bulu alhamdulillah belum naik. Tapi bahan baku pengikut yang berupa plastik, kertas, bahan lem, dan thinner, dan lain sebagainya itu semua naik sangat drastis. Kalau naiknya itu kalau di presentasi mungkin sekitar 20% bahan bakunya itu naik. Dari kenaikan itu pasti sangat terasa buat kami, Mas. Dan pasar pada saat ini harganya itu masih stuck, masih belum bisa naik. Ya saat ini kita masih berpikir ulang, kita masih menghitung break even point-nya, berapa biaya kita, dan untuk menaikkan itu masih kita pikir dan kita sampaikan ke agen-agen ini. Soalnya ya kita serba kerepotan. Dengan bahan baku yang naik
sedemikian drastisnya, terus harga beli konsumen mungkin juga belum menggembirakan, takutnya nanti berdampak pada produksi kita. Produksi kita itu semua manual, Mas. Mungkin pakai alat, tapi alatnya hanya alat bantu, belum alat yang otomatis. Alasan kita kenapa pakai manual, satu itu untuk otomatisasi, itu biayanya itu sangat tinggi, Mas. Yang kedua, konsep dari usaha kita itu adalah pemberdayaan masyarakat. Kita ingin membantu masyarakat yang mungkin butuh pekerjaan, kita ajak berkolaborasi, bersinergi dengan membuat Shuttlecock Vasco ini. Ada kurang lebih 6 pengrajin yang bekerja sama dengan kita. Tentunya setiap pengrajin punya karyawan yang kurang lebih 7-10 orang. 7-10 orang tadi kalau dikalikan dengan 6 pengrajin mungkin kurang lebih 50 ke atas sampai 60. Kita dalam satu hari kurang lebih kita bisa memproduksi 120 lusin atau 2 karton seperti samping ini. Dalam satu minggu otomatis kita bisa memproduksi kurang lebih 12 karton. Dan kita kali dalam satu bulan 12 kali 4. Kalau 1 karton itu kurang lebih harga di tempat kami itu 7 jutaan. Kenapa harganya itu tinggi atau mahal? Karena kita kan pakai bulu impor. Jadi kalau dilihat perputaran di kamus Shuttlecock itu mungkin besar memang. Karena kan kita ambilnya bulu impor. Jadi modal untuk usaha Shuttlecock itu sangat relatif. Pada tahun 2019 mungkin sekitar 50 juta itu sudah cukup untuk produksi Shuttlecock. Karena pada saat itu alat produksi itu harganya juga cukup terjangkau. Bahan baku kita pakai bulu impor, itu bahan baku setiap kartonnya juga masih terjangkau. Jadi dengan estimasi modal 50 juta waktu itu insya Allah sudah cukup untuk usaha Shuttlecock pada tahun 2019. Jadi 50 juta itu kita alokasikan sekitar 30 juta itu untuk beli alat-alat produksi meliputi alat potong, alat untuk meluruskan bulu dan lain sebagainya. Sedangkan 20 juta itu waktu itu masih cukup untuk beli bahan baku bulu impor. Modal 50 juta itu pada awalnya kebetulan kami itu menjadi guru sudah mendapat tunjangan profesi guru. Dari hasil tabungan itu kita pakai waktu itu sebagai modal. Karena kalau kita pakai bank, mungkin pada saat itu belum ada bank yang melirik kita karena kita masih merintis. Dan sekarang alhamdulillah sudah berkembang, bahkan sekarang itu banyak bank yang menawari. Kesejahteraan guru itu kalau kita sudah mendapatkan tunjangan profesi pendidik itu insya Allah cukup. Tapi kalau sebagai guru belum dapat tunjangan profesi pendidik atau menjadi pegawai kontrak itu masih bingung untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mungkin guru itu lebih kurang sejahtera kalau dibandingkan dengan relawan MBG. Kalau disuruh milih menjadi seorang pendidik, seorang guru, sama seorang wirausahawan, saya ya mungkin kalau pilihan itu kalau bisa dinego, saya pilih dua-duanya. Dalam artian uswatun hasanah kita, Nabi kita itu juga seorang pendidik, juga seorang entrepreneur. Jadi seorang guru itu sebagai kegiatan untuk mencerdaskan anak bangsa, sebagai ilmu, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, semoga seperti itu. Dan seorang wirausahawan itu untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita. Jadi faktor kami ingin menjadi seorang wirausaha itu sebetulnya dari keluarga kami. Itu orang tua kami juga pedagang, Mas. Tapi orang tua kami itu ingin anaknya menjadi seorang guru. Nah, sedangkan mohon maaf menjadi seorang guru itu ya semua tahulah mungkin pengabdiannya itu juga luar biasa. Sedangkan dari salary, dari gaji itu mungkin
ada yang kurang. Dan itu terjadi pada saya. Pada tahun 2009 kami awal menjadi seorang pendidik, itu waktu itu gaji kami itu di bawah 100.000. Dan dari situ bagaimana cara kita untuk survive? Cara kita untuk survive menjadi pendidik karena kita dari lembaga swasta itu ya dengan cara kita usaha. Dulu saya pernah itu kita jualan kerupuk keliling. Kita goreng dari rumah dan kita pasarkan. Selain kerupuk kita juga menjual kreceknya ya. Itu keliling sambil ngajar. Jadi saya ngajar waktu itu bawa serandul, Mas. Serandul itu box hitam di belakang motor itu. Kebutuhan, Mas. Karena istri saya waktu itu hamil anak pertama, sedangkan gaji seorang guru itu ya mohon maaf untuk satu kali ke dokter mungkin kurang. Dari itu akhirnya kan kita harus berusaha di luar belajar. Termasuk waktu itu juga ngelesi. Pada akhirnya waktu itu saya produksi gelondong, itu alat untuk tempat shuttlecock ini. Dan ternyata manajemennya kami masih belajar belum bisa. Akhirnya rugi dan bangkrut. Dan di tahun 2019 itu waktu COVID-19 kan kebanyakan guru itu dirumahkan atau WFH ya waktu itu. Jadi waktu itu saya mulai belajar produksi shuttlecock ini. Saya potong sendiri, terus untuk karyawannya itu saya minta bantuan tetangga dari pasang, dari jahit dan lain sebagainya dibantu tetangga. Terus saya setorkan ke pengepul. Waktu itu seperti itu. Dari situ sampai sekarang. Saya dulu itu tidak pernah menyangka bahwasanya Vasco itu bisa di fase seperti ini, bisa membantu masyarakat, bisa memberdayakan masyarakat, dan bahkan di sini itu banyak anak didik saya yang setelah selesai SMK itu bekerja sini, terus mereka itu sambil kuliah gitu. Waktu itu, Mas, saya jualan kerupuk keliling dan lain sebagainya, itu salah satunya adalah untuk mencukupi kebutuhan dan untuk persalinan dari istri saya di anak pertama ini. Dan anak pertama kami itu twin, dia kembar cewek-cewek. Tapi Allah berkata lain, yang mana salah satu dari anak perempuan kami itu tidak terselamatkan pada waktu proses persalinan. Ya tentunya kita kehilangan buah hati, itu perasaan kita juga sedih, Mas. Anak saya yang kembar itu tinggal satu, saat ini sudah usia 7 tahun, sudah sekolah di SD kelas 1. Jadi kita juga sedih, tapi mau bagaimana lagi, itu sudah kehendak dari yang di atas, ya kita cukup bersabar dan ikhlas. Jadi di usaha ini, Mas, saya juga pernah di fase kok usaha itu ternyata rumit, terlalu jelimet, ya sulit. Itu pernah di fase seperti itu, kok enak menjadi karyawan saja, tidak berpikir terlalu pusing, kita sudah gajian. Nah, di usaha ini kita bagaimana pada hari Sabtu itu harus menggaji karyawan, bagaimana bahan baku itu mahal, bagaimana produk kita itu pernah itu tidak keluar, apalagi seperti Ramadan itu produk yang keluar itu sangat minim pasti. Dan pada saat setelah hari raya itu baru keluar. Otomatis pada saat bulan Ramadan kita itu harus produksi dan menyimpan sebagai stok. Kita tidak bisa keluar. Padahal di bulan Ramadan itu kita juga harus memberi tunjangan hari raya ke karyawan. Nah di situ pusingnya kita itu. Jadi mungkin pada bulan Ramadan itu teman-teman yang bisnisnya itu garment, fashion itu panen. Tapi di shuttlecock itu pada saat Ramadan malah turun, bahkan tidak keluar. Untuk THR teman-teman itu karena pada bulan Ramadan itu kita sepi. Kadang-kadang itu saya harus pakai THR saya sebagai guru, THR istri saya. Dan mungkin kita ada tabungan-tabungan di rumah kita pakai untuk
THR teman-teman. Karena di bulan puasa itu produksi harus tetap terus, karena karyawan tidak mungkin kita merumahkan atau meliburkan karyawan pada saat Ramadan. Tapi pasar tidak ada, dalam artian pasar sepi karena Ramadan, lesu ya. Kalau uang pribadi sudah masuk di usaha itu keluarnya sulit Mas, karena itu jadinya bahan baku, jadinya barang. Dan kalau sudah jadi barang bahan baku, rasanya itu kita mau narik itu juga nggak bisa gitu. Akhirnya ya mungkin produk kita itu stok kita lebih banyak gitu. Untuk Shuttlecock Vasco ini Mas, kita dalam 1 minggu kurang lebih yang keluar di offline itu 13 sampai 15 karton. Itu dinamis Mas ya. Jadi relatif tergantung permintaan, kurang lebih seperti itu. Dan kita untuk permintaan online, dalam artian kita juga live selling di TikTok dan Shopee, itu kita batasi. Kalau dalam 1 hari itu sudah 50 slot keluar, kita stop live-nya. Karena kita belum mampu untuk melayani lebih dari itu. Karena di online itu Mas, kalau kita kelewatan ngirim lebih dari 24 jam, kita dapat sanksi, kita dapat punishment dari plafon. Saya sering mendapat punishment karena permintaannya itu tinggi, barang itu belum sempat kita packing, tapi kita estimasi barang itu ada. Jadi di live-nya itu kita 50 tadi lebih. Dan ternyata tenaga kerja kita itu tidak mampu sampai malam. Dan akhirnya lebih dari 24 jam kita dapat punishment. Karena di online itu maksimal keterlambatan itu cuma 15% dari pesanan. Nah saya waktu itu pernah 23%. Dan disanksi, akhirnya sama plafonnya disanksi dalam 1 hari cuma dibatasi 50 resi atau 50 pesanan. Dan untuk saat ini sanksi itu hanya berlaku untuk 1 minggu. Dan kita sudah selesai, sudah tidak disanksi oleh plafon. Saya ke depan itu ingin kampung Shuttlecock yang kita gagas ini itu besar dengan brand Vasco-nya ya. Kita juga ingin merambah ke ekspor, yang mana saat ini kita sudah mulai ada beberapa user kita, agen kita itu berada di Malaysia. Dan ke depan harapan kami, Vasco itu seperti namanya, selalu berfastabiqul khairat, selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, dan selalu dirindukan, selalu dibutuhkan oleh banyak pemain badminton. Harapan kami untuk kampus Shuttlecock ini semoga ke depan itu semakin besar, pasarnya semakin luas, semakin bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Dan pesan kami terhadap teman sejawat, wabil khusus guru-guru di sekolah swasta, itu kalau kita fokus atau mengandalkan pendapatan dari sekolahan, apalagi sekolahan kecil seperti tempat kami, itu saya rasa itu kurang. Dan itu nanti mungkin ada unsur tidak ikhlas, ada unsur ngeresulo. Alangkah lebih baiknya guru-guru wabil khusus di sekolah swasta seperti kami, sekolah kecil, itu belajar untuk entrepreneur. Untuk kebutuhan keseharian kita atau rezeki kita biar dititipkan Allah melalui usaha kita, dan kita menjadi ikhlas menjalani kehidupan sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar. Pesan kami untuk rekan-rekan di kampus Shuttlecock, rekan-rekan di sesama pengrajin Shuttlecock, mari kita senantiasa berlomba-lomba, berfastabiqul khairat untuk mengisi, untuk bersinergi dalam memajukan dunia bulu tangkis di Indonesia. Saya Danang Siswanto selaku owner dari Shuttlecock Brand Vasco mengucapkan terima kasih, selalu berfastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.